Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai persilangan monohibrid. Sebelum kita membahas apa itu persilangan monohibrid, kita akan berkenalan dulu dengan Gregor John Mendel. Siapa itu Gregor John Mendel? Gregor John Mendel adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan ilmu tentang pewarisan sifat. Berkat penemuannya, Mendel diberi sebutan sebagai Bapak Genetika. Ada dua hukum yang berlaku terkait ilmu pewarisan sifat yang disampaikan oleh Gregor Johann Mendel, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pada video pembelajaran kali ini, kita mempelajari mengenai hukum Mendel 1, yaitu hukum pemisahan atau segregation, yaitu pada pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Selanjutnya, Mendel melakukan persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan dengan satu sifat beda, ada yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan ada yang sifat dominasinya yang tidak muncul secara penuh, yang disebut dengan persilangan monohibrid intermediate. Selanjutnya, kita membahas terlebih dahulu istilah-istilah pada pewarisan sifat. Yang pertama, dominan. Dominan adalah sifat induk yang menutupi sifat yang lain atau mengalahkan sifat yang lain. Yang kedua, resesif, yaitu sifat yang tidak muncul dikarenakan ditutupi oleh sifat dominan. Yang ketiga, hibrid, yaitu hasil persilangan antara dua individu yang berbeda sifat. Yang keempat, parental, kita lambangkan dengan huruf P besar, yaitu sebagai induk yang akan dilakukan proses persilangan. Yang kelima, filial, kita lambangkan dengan huruf F besar, yaitu keturunan atau individu hasil dari persilangan. Yang keenam, genotip, yaitu susunan gen yang menentukan sifat-sifat pada individu. Biasanya dituliskan dalam simbol huruf yang berpasangan. Misal, gen untuk buah besar dilambangkan B besar, B besar. Dan gen untuk buah kecil kita lambangkan dengan B kecil, B kecil. Yang ketujuh, fenotip, yaitu sifat yang tampak dari luar. Misal, warna, bentuk rambut, tinggi badan, dan lain-lain. Yang kedelapan, homozigot, yaitu pasangan gen dengan alel yang sama. Misal, dominan, M besar, atau resesif kita lambangkan dengan M kecil, M kecil. Yang kesembilan yaitu heterozigot, yaitu pasangan gen dengan alel yang tidak sama. Misal, A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil, dan sebagainya. Persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya, pada persilangan ini, kita hanya memperhatikan satu sifat saja, beda saja. Misal, warna bunga, merah atau putih, bentuk buah, bulat atau lonjong. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominasi penuh dan sifat dominasi yang tidak penuh yang disebut dengan intermediate. Selanjutnya, Mendel melakukan persilangan monohibrid dominan, yaitu ketika Mendel menyilangkan tanaman kacang erkis galur murni berbiji bulat dengan genotip B besar dengan tanaman erkis berbiji kerut bergenotip B kecil. Ternyata semua keturunannya F1-nya adalah tanaman erkis berbiji bulat dengan genotip B besar, B kecil. Selanjutnya, perhatikan proses persilangan berikut ini. Pada persilangan pertama, kacang erkis berbiji bulat B besar. Sedangkan kacang erkis berbiji kerut B kecil. Sehingga gamet dari B besar kita ambil B besar saja, sedangkan gamet dari B kecil kita ambil B kecil saja.
Selanjutnya, B besar bertemu dengan B kecil sehingga hasil F1-nya adalah B besar B kecil. Sehingga genotipnya 100% B besar B kecil dan fenotipnya 100% berbiji bulat atau heterozigot. Selanjutnya, kacang etis berbiji bulat B besar B kecil kita silangkan dengan sesamanya yang kita sebut dengan persilangan P2. Sehingga B besar B kecil berbiji bulat kita silangkan kembali dengan B besar B kecil yang berbiji bulat. Gametnya B besar B kecil ada 2, gamet B besar dan B kecil. B besar B kecil ada 2, gametnya B besar dan B kecil. Perhatikan diagram Punnett hasil persilangan F2-nya. Tuh, B besar bertemu dengan B besar menjadi B besar B besar sehingga hasilnya bulat. B besar bertemu dengan B kecil hasilnya juga bulat. Kenapa? Karena B kecil ditutupi oleh sifat dominan dari B besar. Sedangkan B kecil bersifat resesif hasilnya A. Sehingga keturunan pada F2 diperoleh 4 kombinasi yang memperlihatkan perbandingan sebagai berikut, yaitu genotip 1 B besar dan 2 B besar B kecil dan 1 B kecil B kecil. Sedangkan fenotip menunjukkan 3 berbiji bulat dan 1 berbiji kerut, atau 75% berbiji bulat dan 25% berbiji kerut. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa selama pembentukan gamet-gamet, alel mengadakan segregasi atau pemisahan yang diwariskan secara bebas serta sama jumlahnya. Prinsip ini yang dikenal sebagai hukum 1 Mendel, yaitu hukum segregasi alel. Beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil ialah 1. Semua individu F1 adalah seragam. Yang kedua, jika dominasi tampak penuh, maka individu F1 memiliki fenotip seperti induknya yang dominan. 3. Jika dominasi tampak penuh, maka F1 disilangkan dengan F1 menghasilkan keturunan F2 yang memperlihatkan perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotip 3:1. Pada pembentukan gamet terjadi segregasi alel sehingga setiap gamet hanya menerima sebuah alel saja dari setiap sifat. Yang kedua, kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid intermediate. Apakah itu persilangan monohibrid intermediate? Yaitu persilangan monohibrid antara dua individu yang sejenis yang memiliki sifat-sifat kontras, namun pengaruh kedua gen sama-sama kuat, sehingga hasil persilangannya berupa individu yang memiliki sifat antara perpaduan sifat kedua induknya. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh persilangan monohibrid intermediate, yaitu persilangan antara tanaman bunga pukul 4 berbunga merah dengan genotip M besar dengan tanaman bunga pukul 4 berbunga putih genotip M kecil. Ternyata menghasilkan tanaman bunga pukul 4 hasil F1 yaitu semua bunga 100% berbunga warna merah muda atau pink yang bergenotip M besar M kecil. Berikut diagram persilangan monohibrid intermediate, yaitu bunga merah pada Fp1 M besar dan bunga putih M kecil. Sehingga kita ambil gamet M besar dan M kecil. Sehingga hasil persilangan F1-nya M besar bertemu dengan M kecil. Hasilnya adalah 100% bunga berwarna merah muda. Selanjutnya, hasil F1 kita silangkan dengan sesamanya, yaitu dengan P2, yaitu M besar, M kecil, kita silangkan lagi dengan M besar dan M kecil, di mana masing-masing warnanya adalah berwarna merah muda. Gamet yang kita peroleh dari masing-masing induk yaitu M besar dan M kecil. Selanjutnya, perhatikan diagram Punnett hasil persilangan F2
intermediate berikut ini, yaitu M besar akan ketemu dengan M besar menjadi berwarna merah, sedangkan M besar bertemu dengan M kecil menjadi berwarna merah muda, dan M kecil bertemu dengan M kecil akan berwarna putih. Pada keturunan F2 memperlihatkan genotip 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil M kecil. Hasil fenotipnya, M besar menunjukkan warna merah, sedangkan M besar M kecil menunjukkan warna merah muda, sedangkan M kecil menunjukkan warna putih. Sehingga hasil perbandingan genotip sama dengan perbandingan fenotip, yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1, atau 25% berbunga warna merah, 50% berbunga warna merah muda, dan 25% berbunga warna putih.